Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih terus dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini dan bisa terus beraktivitas. Amin, amin. Baik, eh, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang kali ini kita akan membahas tentang tahapan penelitian dan research question penelitian kualitatif ya. Tahapannya seperti apa? Kemudian research questionnya apa itu? Ya, research question itu kita bahas nanti. Oke, kita langsung saja. Penelitian kualitatif yang dicari bukan kebenaran mutlak ya, tetapi pemahaman mendalam tentang suatu fakta. Fakta apa? Fakta sosial. Jadi bukan sebuah kebenaran yang nyata, bukan. Tetapi yang dicari itu adalah makna di balik sebuah fakta sosial. Ya. Contoh, orang makan itu biasanya kalau kita melihat eh, kita pakai logika berpikir sederhana saja, orang makan itu hanya karena mungkin dia lapar, selesai. Tapi bisa jadi orang makan itu karena dia lagi pengen makanan itu, atau dia lagi marah, atau dia lagi depresi, akhirnya dia makan sebanyak-banyaknya. Nah, itu sederhana saja. Jadi tidak apa yang nampak secara nyata, tidak, tapi makna apa yang ingin dicari. Jadi itu ya. Kemudian prosedur penelitian tidak distandarisasi atau fleksibel. Jadi prosedur penelitian di dalam kualitatif itu tidak baku, tidak pakem, tidak prosedural, ya. Semisal kalau kita melihat di dalam mata kuliah kemarin di kuantitatif, itu prosedural. Mulai dari teori, kemudian menentukan variabelnya, kemudian membuat kuesionernya, kemudian dicari mencari datanya, ya. Di dalam kualitatif tidak. Kita boleh semisal langsung terjun ke mencari data boleh. Ya, boleh. Karena tidak ada standar bakunya. Metode penelitian melayani peneliti. Jadi fungsi metode penelitian kualitatif itu sebenarnya adalah untuk melayani peneliti itu sendiri, mengarahkan, membimbing ya, panduannya. Tapi itu tidak baku, ya. Oke, kita masuk ke research question. Kalau kemarin di dalam kuantitatif itu disebut ya, research question itu disebut dengan rumusan masalah, ya, rumusan masalah. Tetapi di kualitatif itu bukan rumusan masalah, tapi fokus penelitian. Itu research questionnya, ya. Research question itu apa? Pertanyaan penelitian, ya. Atau ini kalau kalau di dalam pengertiannya itu pertanyaan yang akan diperoleh jawabannya melalui prosedur penelitian ilmiah yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Ya. Jadi ini basic banget ya, jangan sampai kalian ketuker. Ya. Bedakan antara pertanyaan penelitian di dalam kuantitatif dan pertanyaan penelitian di kualitatif. Kalau kualitatif pasti pakai rumusan masalah. Kalau kualitatif fokus masalah. Ini kadang yang mahasiswa masih belum memahami, ya, masih belum memahami. Pak, kalau bedanya apa? Apakah cuma nama? Tidak, ya. Di dalam rumusan masalah itu yang dituliskan di situ berupa pertanyaan, berupa asumsi,
Tetapi di fokus masalah, fokus penelitian itu selain kita menuliskan asumsi, kita boleh membuat pernyataan di situ. Jadi pernyataan dan kemudian diakhiri dengan asumsi. Itu boleh, ya. Jadi seperti itu, bisa difahami ya. Oke, kita masuk ke tahapan penelitiannya. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan di dalam menggunakan penelitian kualitatif itu kita harus mempersiapkan dahulu. Satu, menentukan fokus penelitiannya apa. Yang mau dicari itu apa gitu kan. Kemudian studi kepustakaan, kita harus membaca berbagai macam literatur, ya. Literatur itu apa? Literatur tentang topik yang sedang kita teliti, ya. Berapa tahun, Pak? Ya, kalau dapat 5 tahun terakhir bagus, ya. 10 tahun terakhir nggak apa-apa. Berapa banyak, Pak? Sebanyak-banyaknya, minimal 10 lah, ya. Minimal 10. Dari studi kepustakaan. Jadi dari 10 itu kamu bisa akan membuat artikel review, ya. Dari situ kamu menemukan gap teoretiknya dan gap praktisnya di situ. Ya. Kemudian baru bikin kerangka pemikiran atau pendekatannya. Kemudian metode penelitiannya, pakai yang fenomenologi atau apa studi kasus kayak kemarin. Terus setelah itu baru mempersiapkan untuk pengumpulan data, ya, menyusun instrumen penelitian, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan itu disiapkan dahulu gitu kan. Kemudian informannya siapa, ya, itu harus ditentukan di awal, kira-kira siapa ini itu. Kemudian baru melakukan pralapangan, observasi pendahuluan, boleh ini dilakukan, istilahnya ngecek dalaman gitu, nggak masalah. Kemudian baru ke tahap pengumpulan data, ya. eh, Data di dalam penelitian itu ada data sekunder dan data primer. Data sekundernya itu adalah data yang berasal dari studi kepustakaan, ya. Studi pustaka, artikel-artikel terdahulu, kajian pustaka terdahulu, itu sumber data sekunder, ya. Kemudian ada data primer, itu berasal dari hasil observasi kita, hasil pengamatan kita, dan hasil wawancara, ya. Jadi wawancara, kalian mengamati kemudian mewawancara, itu data primer. Nah, setelah itu baru data itu diolah. Sebentar. Baru data itu diolah bagaimana, Pak? Melakukan transkrip, membuat transkrip. Transkrip itu apa, Pak? Transkrip itu adalah menuliskan kembali apa yang uh, 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 yang sudah ditanya dan apa yang mereka jawab. Jadi ditulis tuh. Misal siapa nama Anda? Sukiem. Nah, itu ditulis siapa nama Anda, tanda tanya, jawabannya adalah Sukiem. Umur Anda berapa, diketik gitu. 53 misal. Jadi seperti itu. Kemudian diklasifikasi datanya. Diklasifikasi berdasarkan apa? Bisa berdasarkan objeknya, topik yang mau kita cari, diklasifikasikan, ya. Itu boleh. Lah, ini di dalam pengolahan data itu, kalau di kuantitatif itu kan kita pakai SPSS, ya kan? Kalau di kualitatif kita punya alat namanya NVivo. Itu salah satu cara untuk mengolah data. Jadi di situ nanti kita bisa mengklasifikasi data, ya. Lah,
Eh, pada perkuliahan ini saya nanti pengennya di akhir pertemuan akhir perkuliahan dia ya, itu kita belajar en vivo bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kenapa kok bareng-bareng? Karena saya juga masih belajar ya, kita bareng-bareng belajar tentang en vivo. Kemudian baru setelah data itu diolah, baru data itu dianalisa, diinterpretasi. Maksudnya apa toh gitu kan? Ya, diinterpretasi. Cara interpretasi apa gimana, Pak? Satu, cara interpretasi itu kita menyandingkan temuan dengan teori. Ya, menyandingkan temuan dengan eh, pengalaman. Hal seperti itu, ya. Kemudian baru ditulis laporannya. Ya. Kemudian riset question dalam penelitian kualitatif itu disebut fokus penelitian, ya. Fokus penelitian. Sifatnya adalah fleksibel, ya. Kenapa kok fleksibel, Pak? Karena masih bisa berubah, gitu loh. Sewaktu-waktu masih bisa berubah. Tujuannya adalah membatasi ruang lingkup aspek yang akan diteliti, ya. Jadi ini relevan, ini tidak. Oh, aku tak ngambilnya sisi dari sisi ininya, misal. Tujuannya menjawab permasalahan penelitian. Tujuannya ya menjawab present question tadi itu. Ya, bersifat tentatif, tidak ada variabel, ya jelas kan? Dikembangkan dan dipastikan di lapangan. Jadi selama peneliti itu terjun ke lapangan, selama itu fokus itu masih bisa berubah. Tetapi saran saya, fokus itu jangan jangan sering-sering berubah ketika terjun di lapangan ya. Boleh di awal-awal itu ada sedikit-sedikit perubahan boleh, tapi jangan terus-terusan berubah ya, karena itu akan penelitian kalian akan tidak terarah gitu. Pak, kalau penelitian itu kualitatif kita harus pakai pegang teori nggak sewaktu terjun ke masyarakat? Pegang teori boleh gitu. Kita misal mau meneliti tentang kepuasan penggunaan e-journal atau bukan e-pustaka ya, pustakanya YN itu, kepuasan itu dengan mensurvei, bukan survei, kita mewawancarai satu persatu atau kita memberikan wawancara online ya. Kita waktu itu apakah kita harus pakai teori, Pak, gitu? Pakai teori boleh, tapi teori itu bukan sifatnya bukan untuk me, mengekang hasilnya, tidak. Jadi teori itu dipakai hanya untuk pegangan. Kalau di dalam ketika kalian mencari data kemudian teori itu tidak cocok, kalian boleh ganti. Kalau teori cocok, lanjutkan. Kalau teori itu cocok kemudian membutuhkan tambahan teori, berarti tambah lagi. Jadi seperti itu, ya. Ini masih fleksibel. Kemudian fokus penelitian itu didapatkan dari mana gitu. Satu, dari penelitian terdahulu, ya. Dari penelitian terdahulu. Lah, ini makanya saya bilang tadi bahwa kalian nanti kalau skripsi itu carilah kajian terdahulu sesuai dengan topik yang mau diteliti itu minimal 10 artikel ya, minimal 10 artikel. Kenapa kok begitu, Pak? Iya, karena itu akan menentukan atau memperlihatkan gap teoretiknya. Kesenjangan teori di situ apa? Kesenjangan teori itu apa, Pak? Gini, ibarat puzzle ya. Kepingan-kepingan puzzle itu adalah teori. Lah, ketika kamu mencari 10 artikel kemudian kamu menyandingkan jadi satu, itu kan kelihatan puzzle mana yang belum terlengkapi. Lah, tugasmu adalah melengkapi puzzle itu, melengkapi teori yang bagian itu. Nah, itu namanya gap teoretik, ya.
Lah itu gap teoretik ini penting ya. Gap teoretik ini penting. Karena apa? Ini akan menjadi keunikan ya, novelty dari penelitianmu, keterbaruannya ya. Perbedaan penelitianmu dengan penelitian yang lain. Nah, seperti itu. Itu sumber fokus penelitian. Kemudian dari mana? Dari pengetahuan dan pengalaman peneliti. Ya, penting ini. Dari pengetahuan dan pengalaman peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu keadaan yang tanpa arah. Ya, sebenarnya walaupun kualitatif pun pasti sudah jelas arahnya, ya kan? Mau meneliti tentang apa. Ada kerangka pemikirannya. Jadi masih ada asumsi-asumsi dasar tentang tujuannya mau mencari apa. Tapi itu tidak mutlak gitu kan. Tidak mutlak. Maka karena kita masih bisa berasumsi, maka di situ kita boleh mendefinisikan operasionalnya, ya, atau kita membuat kerangka teorinya, boleh, ya. Tapi itu bukan mutlak, karena masih bisa berubah-ubah. Jadi seperti itu pertemuan kali ini kita eh, bahas tentang research question dan eh, apa tadi itu tahapan penelitian kualitatif. Ya, apabila kalian ada pertanyaan silahkan bertanya di forum diskusi dan jangan lupa absensi. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.